Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang baik, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait masalah penelitian. Jadi sebelum kita memberikan solusi secara tepat, tentu saja kita harus tepat juga mencari masalahnya atau mencari akar masalahnya. Apa itu masalah? Jadi masalah adalah tanda tanya atau pertanyaan yang bergejolak dalam pikiran juga di hati. Jadi masalah di sini bisa masalah individu tertentu, kelompok tertentu, wilayah tertentu, pulau tertentu, negara tertentu, bahkan belahan bumi tertentu. Masalah bukan hanya sekedar hambatan, kerusakan, kekeliruan, dan seterusnya. Jadi masalah tadi adalah tanda tanya atau pertanyaan yang bergejolak. Apa yang dikatakan masalah? Poin pertama, belum tentu diketahui jawabannya, baik oleh si peneliti maupun di lokasi penelitian atau objek penelitian. Yang kedua, sebaiknya berupa pertanyaan yang timbul dari benak si peneliti akibat dari adanya permasalahan real atau permasalahan di lapangan. Yang ketiga, laporan penelitian dibuat untuk menjelaskan apa jawaban atas pertanyaan tersebut dan bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Jadi untuk sebuah pertanyaannya itu nanti diteruskan bagaimana cara mendapatkan jawaban atau solusi alternatif yang ditawarkannya. Masalah penelitian. Jadi kita ingat, jadi masalah tadi adalah sesuatu yang bergejolak, ya. Jadi syaratnya ada dua di sini, bisa dibuktikan, nanti bisa bersumber ini dari buku, jurnal, hasil diskusi, gagasan, dan seterusnya. Yang kedua, ini poin penting, jadi mampu memberi kontribusi. Di sini entah kontribusi lebih lanjut, kontribusi lebih baik, kontribusi lebih tepat, bisa kontribusi lebih cepat. Misalkan waktunya sebelumnya untuk kecepatan mengirim data sebelumnya membutuhkan waktu 5 detik. Nah, dengan ukuran file sedemikian rupa cukup dengan 1 detik. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Bisa juga seperti poin sebelumnya, lebih baik, lebih unggul, atau dikembangkan lebih bagus, bisa jadi. Poin berikutnya, masalah tidak mesti masalah semua orang. Jadi di sini bisa masalah orang-orang tertentu, teman-teman. Contohnya masalah penyandang buta warna saja, atau masalah orang yang alergi aja kayak gitu. Di sini juga ada masalah tukang yang tangannya bermasalah aja, walaupun hanya beberapa orang.
atau orang-orang tertentu yang memiliki keunikan. Yang berikutnya masalah kalangan tertentu, mungkin yang jadwalnya padat seperti itu. Jadi enggak semua diteliti secara menyeluruh untuk semua orang, tapi bisa untuk kalangan-kalangan tertentu. Misalnya di sekolah pun bisa kita ambil sampel di kelas 5 orang untuk yang memiliki kriteria tertentu. Kemudian kita ambil lagi di kelas lain atau ambil lagi di sekolah lain, teman-teman. Jadi nggak harus semua kelas yang kita ambil. Maksudnya semua isi dalam kelas tersebut. Semua orang dalam kelas tersebut, itu yang benar. Selanjutnya kita akan membahas gap analisis. Untuk mendapatkan masalah penelitian, jadi kita perlu mengetahui kondisi ideal yang semestinya. Jadi ini kondisi yang seharusnya dilakukan. Kemudian selanjutnya kondisi saat ini. Bagaimana? Kemudian kita akan gampang mampu mendeteksi masalah. Kemudian setelah itu tanda tanya untuk menutupi permasalahannya. Nah, di sini disesuaikan sama kondisi kita, entah perangkat, waktu maupun biaya. Nah, contohnya gambar di bawah, teman-teman. Jadi itu ada gambar, kita mampu misalnya idealnya ada 4 puzzle ya. Jadi 4 puzzle ini dipasang dengan, anggap aja idealnya dipasang menjadi 4 puzzle. Kemudian kita mampu berkontribusi di puzzle yang paling ujung, warna oranye. Nah, itu salah satu kontribusi kita. Kemudian masalah itu nggak harus terjadi dulu. Kita bisa memberikan kontribusi lebih dulu. Misalnya ketika kita pasang puzzle ini menjadi 4. Jadi kita bisa memprediksi, kemungkinan akan tidak kuat menempel di puzzle biru sama kuningnya. Udah kita teliti duluan nih yang puzzle ini, sehingga dalam keadaan apapun itu bisa lebih kuat nanti. Maka ditambahkan mungkin cincin atau tali atau kawat kayak gitu, supaya keempat puzzle ini atau ketika dimasukkan puzzle warna oranye ya, maka dia tidak keluar atau tidak tidak terpisah antara puzzle yang biru sama kuning. Atau ketika ada kemungkinan terpisah lagi puzzle biru sama merah, ya udah kita tambahkan lagi. Seperti itu. Ini kutipan bagus ini. Jadi jawaban yang didapatkan tergantung dari pertanyaan yang diajukan. Jadi semakin dalam pertanyaannya, maka semakin dalam pula jawabannya. Jadi semakin detail pertanyaan yang kita ajukan,
semakin detail juga jawaban atau solusi yang kita dapatkan. Di bawahnya kita akan contohkan sebuah rumusan masalah bagaimana membuat multimedia learning, pengenalan gambar bangunan yang efektif menggunakan metode C di SMK Negeri A atau SMK Negeri 1A. Itu contohnya ya. Jadi lebih detail sampelnya, siapa, di mana, kemudian membuat apa. Seperti itu. Itu salah satu contohnya aja. Contoh masalah. Misalkan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dioptimalkan. Misalkan di sini kita diberikan keadaan di mana air laut, matahari, hujan, kemudian sampah melimpah, magnet melimpah, lahan luas melimpah. Itu contoh-contohnya. Tapi tidak mampu dioptimalkan dengan baik, ditambah dengan misalnya masalah bahan bakar habis, kemudian pencemaran, kekurangan makanan. Nah, nanti solusinya bisa menawarkan misalnya energi ini untuk bahan bakar dari air laut, kemudian dari air, matahari, kayak gitu. Jadi untuk bahan bakar mobil, nah, jadilah mobil listrik kayak gitu kan. Kemudian bisa juga nanti energi itu bisa dipakai untuk menghidupkan perangkat digital kita kayak gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh cara menemukan masalah. Nah, dicek, diperhatikan, dan dipahami dengan baik gambarnya ya. Contoh masalah transportasi. Misalkan melakukan perjalanan dari kota A ke kota B di puluhan tahun yang lalu dibutuhkan sehari contohnya. Atau perjalanan dari pulau A ke pulau B bisa memakan waktu berhari-hari. Tapi bagi seorang ilmuwan atau peneliti, dia bisa memangkas waktunya dengan teknologi tertentu. Misalnya, sebenarnya perjalanan waktu sekian lama berhari-hari itu bermasalah bagi kalangan tertentu kayak gitu. Jadi mereka menemukan solusi sebenarnya bisa dalam waktu sejam saja untuk sampai ke pulau A atau ke kota yang akan dituju seperti itu. Mungkin waktunya 1 jam. Nah, sampai saat ini misal kita kenal dengan pesawat. Jadi bagi masyarakat di puluhan tahun yang lalu, jadi naik mobil itu bukan masalah. Tapi bagi seorang yang punya kemampuan atau mempelajari sesuatu hal yang ideal contohnya. Jadi
bahwa ini sebenarnya mereka menemukan masalah. Maka terciptalah teknologi-teknologi yang lebih cepat seperti pesawat. Kemudian bisa juga ini tercipta misalnya kereta api kayak gitu kan, dengan memuat barang yang lebih banyak. Kemudian kereta api juga bisa memangkas misalnya orang yang turun setiap di jalanan kayak gitu kan. Nah, jadi bisa memangkas waktu juga kereta api ya. Kira-kira seperti itu, dipikirkan lagi. Contoh masalah lainnya. Bahan tersedia dan terjangkau namun tidak dimaksimalkan. Misalkan ada masalahnya, misalnya sulit dipahami, waktu lama dalam memahami materi, membosankan, kemudian tidak membuat pelajarnya merasa penasaran. Karena pengetahuan itu berasal dari rasa ingin tahu, artinya rasa penasaran, baru kita tertarik akan sesuatu hal. Yang kedua, monoton, tidak menarik, tidak menantang, keberikutnya berisiko. Jadi itu semua masalah. Nah, ini di ilmu informatika ini bisa dijadikan isu yang kita angkat. Misalnya ketika kita snorkeling di laut atau menyelam, itu mungkin bagi kalangan-kalangan tertentu berbahaya kayak gitu kan, apalagi yang punya ketakutan tertentu. Jika dipaksa itu sangat berbahaya kayak gitu kan. Belum lagi serangan dari hewan-hewan laut yang buas, itu bisa kemungkinan. Maka dibutuhkan sebuah alat bantu, contohnya misalnya seperti simulasi, kemudian bisa juga animasi, bahkan sampai saat ini muncul teknologi baru seperti metaverse. Jadi ini bisa menjadi topik yang menarik seperti itu di gambar ini. Sekali lagi, jadi penelitian tidak harus untuk semua kalangan. Kita bisa mengambil kalangan-kalangan tertentu atau masalah yang lagi viral saat ini. Dan tidak semua harus diriset masalahnya. Pilih yang menarik dan disesuaikan juga, itu bagus dengan minat kita juga, itu disesuaikan bisa juga. Kalau bisa disesuaikan ini ya, yang lagi tren atau kebutuhan yang lagi menarik. Atau masalah penelitian yang sedang tren atau menarik seperti itu. Nah, kita perhatikan,
Kita pikirkan kira-kira gambar di sini bagaimana. Kita pahami dalam-dalam. Jadi contoh di sini di bidang pendidikan atau masalah-masalah di bidang pendidikan atau tepatnya multimedia learning ya. Jadi untuk memberikan pemahaman terkait bangunan yang gambar sebelah kiri, jadi agak ada gambar bangunan tampak depan sama belakang atau samping ini. Misalnya untuk memahami bangunan ini membutuhkan waktu 5 menit. Tapi bagi orang yang mendalami atau memahami atau si peneliti, oh sebenarnya bisa dalam waktu 3 menit aja atau 1 menit aja cukup. Tapi dengan cara yang lain. Misalnya dibuatlah gambar objek grafik 3D seperti itu. Dan itu bisa diputar, misalnya bisa dibuat seperti animasi seperti itu. Nah, itu ketika seseorang belajar atau guru mengajar, itu langsung lebih cepat pahamnya. Jadi memahami materinya bisa lebih cepat. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana yang mudah dipahami. Yang berikutnya, misalnya di sungai tertentu misalnya, ini sering terjadi tenggelam. Banyak orang-orang yang tenggelam, contohnya. Kenapa tenggelam? Salah satu masalahnya di sini, misalkan, mereka tidak memahami cara-caranya, atau mereka ketika sampai langsung terjun ke sungai, padahal sungainya sangat berisiko. Nah, di sini bisa kita menemukan solusi. Kita membuat dulu tutorialnya lewat media seperti itu. Jadi sebelum mereka terjun ke sungai, setidaknya dalam perjalanan mereka udah memahami cara-caranya dengan atau melalui tutorial. Jadi nggak kehabisan waktu di lokasi, misalnya antri kemudian untuk membaca, maksudnya antri untuk membaca peraturannya, tutorialnya, kemudian habis pula waktu di situ mungkin karena panas. Jadi sebelum itu dalam perjalanan di pesawat atau di mobil bisa membaca terlebih dahulu bagaimana caranya atau tutorialnya. Seperti itu. Contoh masalahnya, misalnya ini kita bisa menemukan masalah di sini. Misalnya masih menjelaskan prosedur atau panduan yang rumit. Misalnya hal-hal yang rumit yang nggak bisa dijelaskan melalui gambar biasa atau tulisan tangan. Nah, itu bisa kita menggunakan animasi untuk menjelaskan hal-hal yang rumit
yang sangat susah dipahami dalam waktu tertentu, maka solusinya bisa lebih cepat atau bisa lebih gampang dengan animasi atau gambar-gambar yang lebih bisa menjadi panduan yang lebih mudah. Ini masalah lagi, ini masalah di sekitar kita, misalnya CCTV atau video. Jadi dalam mengecek CCTV atau video, jadi dibutuhkan waktu yang lama, berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mengecek ulang kejadian yang diinginkan, misalnya saat terjadinya pencurian atau kejadian lainnya. Misalnya, bisa ada ide nih, kita bisa menemukan atau mencari algoritma untuk mendeteksi gerakan yang mencolok atau gambar-gambar yang tidak biasa. Nah, kemudian dibuatlah database gerakan ikan atau orang jika memiliki kesamaan dengan gerakan mencolok yang tak terduga. Misalkan ketika ada ikan yang biasa lewat, itu udah ada database-nya. Kemudian ketika ada gerakan yang mencolok, langsung ada warning di sistemnya. Atau kita membuat alarm untuk memberikan peringatan. Nah, ini contoh-contoh yang perlu kita selesaikan ke depannya. Contoh berikutnya, misalkan masalahnya seorang peternak susah membedakan telur ayam, telur bebek, dan telur kalkun. Jadi kalau telurnya satu atau beberapa biji atau puluhan biji itu masih bisa dikerjakan dalam waktu tertentu. Bagaimana jika telurnya ada ribuan? Tentu saja ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi perlu ada alat atau pendeteksi telurnya. Di sini kita bisa berkontribusi. Yang pertama, membuat atau mengembangkan algoritmanya sehingga lebih sederhana, lebih kecil ukuran filenya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita berkontribusi ke tahap membuat aplikasi seperti menambahkan toolsnya, menambahkan menu, tampilan, supaya lebih cepat, lebih nyaman digunakan, mudah dimengerti, dan seterusnya, dan lain-lain. Kemudian pada membuat dan menghubungkan dengan alat pendeteksi telurnya. Misalnya di sini mungkin di sisi jaringannya, atau bisa juga di sisi perangkat kerasnya. Misalnya membuat perangkat keras atau alat lebih kecil, lebih cepat, lebih simpel digunakan, kemudian gampang dioperasikan, kemudian juga bisa gampang dibawa kemana-mana. Kita bisa memilih berkontribusi di salah satu tahapnya, jadi nggak harus secara menyeluruh. Dengan begitu, dunia penelitian akan terus bergerak. Kemudian masalah lagi misalnya di rumah sakit. Nah, masalahnya risiko pingsan, kemudian kecapean dan sesak, waktu terbuang sia-sia. Kemudian tempat antrian tidak cukup. Nah, jadi kita dari masalah ini
bisa membuatkan aplikasi Android-nya. Jadi para orang yang sakit ini nggak perlu antri lagi. Jadi bisa antri di rumah sambil bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas penting lainnya. Nanti jadwal tinggal dilihat di smartphone-nya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Jadi ini udah berlaku di rumah sakit, misalkan yang pernah saya lihat dulu di Panti Rapih di Yogyakarta, jadi udah menggunakan aplikasi seperti ini. Kalau memang aplikasi itu masih kurang, kita kembangkan sesuai dengan aplikasi atau keinginan masyarakat yang di mana tempat kita melakukan penelitian. Nah, ini juga udah dipakai di antrian online di rumah sakit Unhas ya. Nah, jadi ini sebenarnya udah dibuat, tapi teman-teman tinggal kembangkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit di mana tempat teman-teman melakukan penelitian. Bagaimana mencari masalah dan menemukan solusi? Yang pertama, mencari dengan jalan sendiri. Tentu saja ini waktunya sulit dan waktunya juga lama, karena apa yang kita cari belum tentu didapatkan pula kan. Jadi kita harus cari dari awal, itu setelah dicek belum tentu ini sebuah masalah juga. Kemudian kita lanjut ke cara kedua, yaitu melakukan perbandingan. Misalnya membandingkan atau sebelum membandingkan tentu saja kita perlu membaca riset-riset sebelumnya atau membandingkannya dengan keadaan di wilayah A kemudian dengan di tempat kita melakukan penelitian. Tentu saja ini wilayah yang lebih maju juga bisa, atau di sisi-sisi yang lain tidak harus gedung yang mewah ini atau kotanya. Mungkin di sisi lain bisa saja di kota yang menurut kita tertinggal, tapi ada sisi-sisi positif yang bisa diambil hikmahnya. Misalnya contohnya di kota-kota besar, misalnya gedung besar, mewah, rapi, tapi di desa-desa itu kan ada sisi gimana sejuk, kemudian hidupnya alami, kemudian mereka lebih peduli, itu bisa dibandingkan. Jadi perlunya membaca di sini jurnal-jurnal sebelumnya, buku-buku, kemudian hasil diskusi, sehingga dari bacaan itu mempermudah kita menemukan masalah yang kita cari atau topik-topik yang bisa kita angkat untuk dijadikan riset seperti itu. Kemudian cara yang lebih mudah ini dengan cara mengabdi kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini kita benar-benar peduli kayak gitu, peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap orang yang lagi menderita, peduli dengan alam, lingkungan. Ini berkeinginan kuat untuk menumbuhkan, kemudian berpikir dan melakukan hal-hal positif, terus belajar paham secara utuh dan seterusnya. Itu mempermudah kita menemukan masalah dan mencari solusinya. Kadang
masalah dan solusi itu datang secara tiba-tiba tanpa kita mencarinya seperti itu. Nah, ini cara yang lebih mudah ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, teman-teman.